Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan kelima. Di sini kita akan membahas tentang metode harga pokok proses. Di pertemuan kelima ini masih di bab keempat, di mana langsung saja ada dua metode biaya untuk mengkalkulasi biaya produksi barang dalam proses dengan perhitungan unit ekuivalen produksi berbeda. Metode harga pokok rata-rata atau average costing dan metode harga pokok pertama masuk pertama keluar, FIFO costing. Metode harga pokok rata-rata atau weighted average dihitung total biaya untuk masing-masing jenis biaya produksi, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dengan cara biaya yang melekat pada persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya-biaya periode berjalan. Dihitung jumlah untuk ekuivalen produksi yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Barang jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya, ditambah barang dalam proses akhir menurut unit ekuivalen. Harga pokok rata-rata kemudian dihitung berdasarkan total biaya dibagi jumlah unit ekuivalen. Metode rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang, dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalen produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang, dan digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang, atau dengan cara mengalihkannya dengan jumlah kuantitasnya. Perhitungan unit ekuivalen adalah UE sama dengan unit selesai ditambah persentase PDP akhir. Perhitungan harga pokok per unit adalah harga pokok per unit sama dengan biaya yang melekat di PDP awal ditambah biaya pada periode sekarang dibagi unit ekuivalen. Dan ini adalah contoh data produksi PT Risa Remen di Februari 2011, di mana terdiri dari departemen 1 dan departemen 2, bisa dilihat di sini. Dan ini adalah metode rata-rata tertimbang departemen 1. Dan ini adalah laporan biaya produksi departemen 1. Sedangkan ini adalah metode rata-rata tertimbang departemen 2. Dan ini adalah laporan biaya produksi departemen 2. Nah, contoh metode rata-rata di sini ada PT Melati mengolah produk melalui dua departemen, yaitu departemen 1 dan departemen 2. Dalam kedua tahap pengolahan produk tersebut terdapat work in process awal periode, data produksi dan biaya produksi dan untuk bulan Mei 2010 sebagai berikut. Dan tingkat penyelesaian biaya bahan semuanya adalah 100%. Biaya produksi bulan Mei 2006 dan metode harga pokok rata-ratanya, serta menghitung untuk departemen A-nya maka laporan biaya produksi bulan Mei 2010 untuk departemen A adalah sebagai berikut. Dan ini adalah perhitungan harga pokoknya. Dan ini untuk menghitung departemen B. Dan laporan biaya produksi bulan Mei untuk departemen B. Dan ini adalah perhitungan harga pokoknya.
Metode harga pokok FIFO, first in first out. Setiap elemen harga pokok produk dalam proses awal tidak digabungkan dengan elemen biaya yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Produksi ekuivalen sama dengan produksi dalam proses awal dikali tingkat penyelesaian yang dibutuhkan ditambah produksi current ditambah produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian yang sudah dinikmati. Besarnya harga pokok satuan setiap elemen biaya dihitung sebesar elemen biaya yang terjadi pada periode yang bersangkutan dibagi jumlah produksi ekuivalen dari elemen biaya yang bersangkutan. Ini adalah metode FIFO. Metode ini menganggap biaya produksi periode sekarang pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk yang pada awal periode masih dalam proses. Baru kemudian sisanya digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam proses dalam periode sekarang. Oleh karena itu, dalam perhitungan unit ekuivalen, tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses awal harus diperhitungkan. Perhitungan unit ekuivalen adalah UE sama dengan persentase menyelesaikan PDP awal ditambah unit produk jadi dikurang unit PDP awal ditambah persentase PDP akhir. Perhitungan biaya produksi per unit. Biaya per unit sama dengan biaya sekarang dibagi unit ekuivalen. Ini kembali lagi contoh data produksi PT Risarimen di Februari baik untuk Departemen 1 dan Departemen 2. Dan ini adalah kita menggunakan metode FIFO, first in first out, untuk Departemen 1. Maka laporan biaya produksi departemennya adalah sebagai berikut. Dan ini adalah laporan produksi Departemen 1. Untuk metode FIFO, Departemen 2 adalah sebagai berikut. Dan laporan biaya produksi Departemen 2 bisa dilihat sebagai berikut. Untuk laporan biaya produksi Departemen 2 lanjutannya adalah sebagai berikut. Metode harga pokok FIFO ini adalah contoh untuk PT Krismon mengolah produk melalui dua departemen. Produk yang berasal dari Departemen A dipindahkan ke Departemen B untuk diproses menjadi produk jadi yang siap digunakan. Data produksi dan biaya dalam tahun 2000 sebagai berikut. Nah, di sini disuruh buatlah laporan harga pokok produksi per departemen produksi. Dengan menggunakan metode FIFO, buatlah jurnal yang diperlukan. Maka ini adalah jawabannya. Biaya yang dibebankan, perhitungan harga pokoknya, serta laporan biaya produksinya. Biaya yang dibebankan, perhitungan harga pokoknya, dan selesai. Kita langsung masuk ke penentuan harga pokok variabel. Di sini pokok bahasanya adalah definisi harga pokok variabel, manfaat informasi harga pokok variabel, konsep biaya periode, kelemahan dan keunggulan metode variable costing, penentuan harga pokok periode variabel, perbandingan harga pokok variable costing dan full costing dari sisi perolehan laba.
Definisi variable costing adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan unsur biaya yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Biaya produksi tetap dianggap sebagai biaya periode atau period cost yang langsung dibebankan kepada rugi laba periode terjadinya dan tidak diperlukan sebagai biaya produksi. Variable cost versus full costing. Full costing, kalkulasi biaya yang menentukan bahwa yang termasuk biaya produksi adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik tetap maupun variabel. Sedangkan variable costing, kalkulasi biaya yang menentukan bahwa yang termasuk biaya produksi adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Sedangkan BOP tetap termasuk biaya periodik. Tujuan harga pokok variabel: membantu manajemen mengetahui batas kontribusi untuk perencanaan laba melalui analisa hubungan biaya volume laba untuk mengambil keputusan jangka pendek, memudahkan manajemen mengendalikan kondisi operasional yang sedang berjalan, serta menetapkan penilaian dan pertanggungjawaban kepada departemen atau divisi tertentu di dalam perusahaan. Manfaat informasi yang dihasilkan oleh metode variable costing. Manfaat metode variable costing bagi manajemen untuk perencanaan laba jangka pendek, untuk pengendalian biaya, untuk pengambilan keputusan. Perencanaan laba jangka pendek dalam penyusunan anggaran, manajemen berkepentingan untuk menguji dampak setiap alternatif yang akan dipilih terhadap laba perusahaan. Karena dalam jangka pendek biaya tetap tidak berubah, maka informasi yang relevan dengan perencanaan laba jangka pendek adalah informasi yang berdampak terhadap hasil penjualan dan biaya variabel yang merupakan komponen untuk menghitung laba kontribusi dan rasio laba kontribusi. Contoh perhitungan rasio laba kontribusi dan operating leverage. Hasil penjualan 100, biaya variabel 60. Rasio laba kontribusi 40/100. Laba kontribusi 40, biaya tetap 30. Rasio operating leverage adalah 40/10, di mana laba bersihnya adalah 10. Misal dalam menyusun anggaran, manajemen puncak mempertimbangkan rencana untuk menaikkan harga jual produk sebesar 10% dan diperkirakan tidak akan mengurangi kuantitas produk yang akan dijual. Jika biaya variabel dan biaya tetap tidak mengalami perubahan, dampak kenaikan harga jual tersebut terhadap laba jangka pendek adalah rasio laba kontribusi dikali persentase kenaikan harga jual. Jika rasio laba kontribusinya 40%, dengan adanya rencana kenaikan harga jual produk sebesar 10%, akan menaikkan laba bersih sebesar 4%, di mana 40% kali 10%. Contoh alternatif lain terkait laba perusahaan. Misal dengan rasio laba kontribusi sebesar 40%, manajemen puncak memperkirakan dengan menaikkan anggaran biaya iklan sebesar 11 juta akan menaikkan hasil penjualan sebesar 35 juta. Alternatif ini dapat diuji kelayakannya, di mana 40% dikali 35 juta adalah 14 juta, kenaikan biaya iklan adalah 11 juta. Dampak kenaikan biaya iklan terhadap laba bersih sama dengan 3 juta. Pengendalian biaya dalam variable costing, period cost yang terdiri dari biaya tetap dikumpulkan dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai pengurang terhadap laba kontribusi. Biaya tetap terdiri atas discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Discretionary fixed cost, biaya yang berperilaku tetap karena kebijakan manajemen dan dalam jangka pendek dapat dikendalikan manajemen. Contohnya, biaya iklan. Committed fixed cost, biaya tetap yang dikeluarkan yang tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan perusahaan dalam memenuhi tujuan jangka panjang perusahaan.
timbul dari kepemilikan pabrik, equipment, dan organisasi pokok, dan dalam jangka pendek tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Contoh, biaya depresiasi, sewa, asuransi, dan gaji karyawan inti. Dengan dipisahkannya biaya tetap dalam laporan laba rugi variable costing, manajemen dapat memperoleh informasi discretionary fixed cost terpisah dari committed fixed cost, sehingga pengendalian biaya tetap dalam jangka pendek dapat dilakukan oleh manajemen. Pengambilan keputusan, variable costing menyajikan data yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan jangka pendek, khususnya untuk penentuan harga jual jangka pendek. Dalam metode variable costing, apabila harga jual telah menghasilkan laba kontribusi guna menutup biaya tetap adalah lebih baik daripada harga jual yang tidak menghasilkan laba kontribusi sama sekali. Dalam metode variable costing ini, biaya produk mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dan biaya bahan baku adalah pengertian harga pokok bahan baku. Harga pokok bahan baku yaitu harga faktur ditambah biaya lainnya dari bahan baku. Sedangkan harga pokok bahan baku, harga faktur dari bahan baku itu adalah elemen biaya variabel meliputi bahan baku, biaya lain variabel. Dan bisa jadi juga semua menjadi elemen biaya variabel, di mana kelompok elemen harga pokok bahan baku berdasarkan tingkat variabilitasnya. Untuk biaya tenaga kerja langsung, sistem penggajian perusahaan dapat digolongkan sebagai berikut. Sistem upah per potong produk dengan sistem upah per jam kerja langsung masuk sebagai elemen biaya produksi. Sedangkan sistem upah tetap per bulan yaitu biaya tetap atau period cost. Untuk biaya overhead pabrik atas dasar tingkat laku dikelompokkan BOP variabel dan BOP tetap, di mana di sini untuk elemen biaya produksi dan yang satu lagi untuk biaya period. Perbedaan variable costing dan full costing dilihat dari segi penentuan harga pokok produk, penentuan harga pokok persediaan, pengakuan period cost, pendekatan pengelompokan biaya, dan penyajian laporan rugi laba. Penentuan harga pokok produk, elemen biaya bisa dilihat di sini perbedaan antara full costing dan variable costing. Penentuan harga pokok persediaan untuk full costing, sebagian biaya overhead pabrik tetap masih melekat pada persediaan sampai produk laku terjual. Sedangkan variable costing, biaya overhead pabrik tetap dibebankan pada period cost sehingga tidak melekat pada persediaan. Penyajian dalam laporan laba rugi. Perbedaan harga pokok penuh dan harga pokok variabel dapat ditinjau dari segi penggolongan biaya di dalam laporan rugi laba, struktur atau susunan penyajian laporan rugi laba, dan besarnya laba bersih. Penggolongan biaya bisa dilihat dari full costing dan variable costing perbedaannya. Dan ini adalah pendekatan fungsi di mana biaya ada yang produksi dan non produksi, sedangkan produksi ada yang produksi tetap dan produksi variabel, dan non produksi tetap dan non produksi variabel. Begitu juga pendekatan variabilitas, ada yang non produksi variabel dan ada produksi variabel. Begitu juga ada tetap, produksi tetap, dan non produksi tetap. Struktur atau susunan penyajian laporan rugi laba. Pada variable costing ada item contribution margin atau laba kontribusi, yaitu selisih penjualan dengan biaya-biaya variabel, sedangkan pada full costing tidak ada. Besarnya laba bersih, perbedaan besar laba antara full costing dengan variable costing tergantung kepada besarnya perlakuan biaya produksi tetap yang ditunda pembebanannya ke dalam rugi laba. Perbedaan tersebut dapat diketahui dengan perhitungan selisih BOP yang melekat pada persediaan awal dan akhir. Kelemahan metode variable costing, pemisahan biaya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap sulit dilaksanakan.
karena jarang sekali suatu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Metode variable costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasar metode full costing. Yang ketiga, dalam metode variable costing, naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam penjualannya. Sehingga untuk perusahaan yang kegiatan usahanya bersifat musiman, variable costing akan menyajikan kerugian yang berlebihan dalam periode tertentu. Sedangkan dalam periode lainnya akan menyajikan laba yang tidak normal. Dan yang keempat, tidak diperhitungkannya biaya overhead pabrik tetap dalam persediaan dan harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah, sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan analisis keuangan. Adapun keunggulan variable costing, alat perencanaan operasi, penetapan harga jual, dan alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Selain itu juga penentuan titik impas atau pulang pokok dan alat pengendalian manajemen. Dan di sini adalah penentuan harga pokok produksi variabel, di mana dikenal juga dengan istilah direct costing. Harga pokok produksi sebagai berikut. Penentuan harga pokok produksi variabel dengan menggunakan metode variable costing. Biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai period cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produk, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Dalam kaitannya dengan produk yang belum laku dijual, BOP tetap tidak melekat pada persediaan tersebut, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Penundaan pembebanan suatu biaya hanya bermanfaat jika dengan penundaan tersebut diharapkan dapat dihindari terjadinya biaya yang sama periode yang akan datang. Dan di sini adalah perbandingan harga pokok variabel dan full costing dari sisi perolehan laba. Dampak terhadap laba bila produksi penjualan sehingga tidak terjadi perubahan terhadap persediaan, maka laba full costing sama dengan laba variabel. Bila produksi lebih besar penjualan sehingga terjadi peningkatan persediaan, maka laba full costing lebih besar dari laba variabel costing. Dan bila produksi lebih kecil dari penjualan sehingga terjadi penurunan persediaan, maka laba full costing lebih kecil laba variable costing. Ini adalah contoh perhitungan 2013 dan 2014. Ini adalah laporan laba rugi untuk full costing 2013 dan 2014. Dan ini adalah laporan rugi laba variable costing 2013 dan 2014. Perbedaan laba pada tahun 2013 ternyata laba netto absorption costing lebih besar daripada laba netto variable costing sebesar 18.400. Perbedaan ini timbul karena adanya penangguhan BOP tetap pada persediaan akhir sebesar 92.000 dibanding 1.000 dikali 200 unit, yaitu 18.400. Pada tahun 2014 ternyata laba netto full costing lebih rendah daripada variable costing sebesar 18.400. Hal ini terjadi adanya pengeluaran BOP tetap dalam persediaan awal. Pendekatan full costing sama dengan penjualan, pendekatan variable costing sama dengan produksi. Dan reconciliation of full and variable costing net income. Ini adalah tahun 2013-nya dan ini adalah tahun 2014. Oke, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Dan untuk yang online, dipersilakan menjawab pertanyaan yang sudah saya sediakan dari soal yang ada di materi. Mohon dikumpulkan nanti untuk list pengumpulannya saya akan kirimkan segera.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.